Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuristina. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah workshop multimedia. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan mempresentasikan rencana pembelajarannya terlebih dahulu. Baik, yang pertama, satuan pendidikan yang saya ambil itu SMK Negeri 1 Selawung, kemudian bidang keahliannya Teknologi Informasi dan Komunikasi, mata pelajarannya Dasar Desain Grafis, durasi waktu 3x4 atau 3 pertemuan. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 4.6, menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Materi ini ditujukan untuk kelas 10 semester ganjil. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang gambar vektor, kemudian siswa dapat memahami perangkat lunak pengolah gambar vektor. Untuk materi pembelajaran yang pertama yaitu konsep dasar gambar vektor, kemudian yang kedua perangkat pengolah gambar vektor. Untuk metode pembelajarannya, pendekatannya menggunakan saintifik, kemudian strategi yang digunakan yaitu discovery learning. Untuk metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, ada 3 yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk yang pertama pendahuluan, guru memberi salam dan berdoa sebelum belajar, kemudian guru memeriksa kehadiran siswa atau absensi, selanjutnya guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dari kegiatan yang akan dilakukan, dan yang terakhir guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan dengan durasi waktu 15 menit. Selanjutnya kegiatan inti yang pertama yaitu stimulasi, guru menjelaskan materi tentang gambar vektor, kemudian identifikasi masalah, guru meminta siswa memahami tentang konsep dasar desain grafis gambar vektor dan bertanya apabila siswa tidak paham. Kemudian data collection, guru meminta siswa menganalisis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah gambar vektor. Kemudian data processing, guru meminta siswa untuk membuat rangkuman dari analisis. Dan yang terakhir verification dan generalization, guru meminta siswa mengkomunikasikan pemahaman tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor yang telah didapat. Untuk durasi waktunya 15 menit, kemudian kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, guru dan siswa merefleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Dan yang terakhir, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan doa bersama dengan durasi waktu 15 menit. Selanjutnya, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Alat dan bahan yang digunakan yaitu laptop, slide presentasi, daring Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Untuk sumber belajar menggunakan buku manual, internet, dan buku yang digunakan itu BSC SMKTKJ. Selanjutnya penilaian, di sini menggunakan 3 penilaian. Yang pertama penilaian kognitif atau pengetahuan, kemudian penilaian afektif atau sikap, dan yang terakhir penilaian psikomotorik atau keterampilan. Untuk RPP yang kedua, saya masih sama mengambil satuan pendidikan SMK Negeri 1 Selawung. Untuk bidang keahliannya Teknologi Informasi dan Komunikasi, kemudian mata pelajarannya Dasar Desain Grafis. Durasi waktu yang saya gunakan 3x4 atau 3x45 menit atau 3 pertemuan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 4.7, mempraktekkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Selanjutnya tujuan pembelajarannya di sini yang pertama siswa dapat menjelaskan tentang fitur efek yang ada pada perangkat lunak. Kemudian siswa dapat memahami cara menggunakan fitur efek pada perangkat lunak. Dan yang terakhir siswa dapat menggunakan fitur efek untuk mengolah gambar vektor. Yang pertama yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajarannya ada 2 yaitu fitur efek pada perangkat lunak pengolah vektor, kemudian langkah-langkah penggunaan fitur efek. Untuk metode pembelajaran yang digunakan masih sama, yang pendekatannya yaitu saintifik, kemudian strateginya discovery learning, metode pembelajarannya metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan.
Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluannya sama, yaitu guru memberi salam, kemudian melakukan absensi, kemudian mengkondisikan suasana belajar. Selanjutnya guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya. Kemudian guru menjelaskan cakupan besar dari materi yang akan disampaikan. Yang terakhir guru menyampaikan lingkup dan tingkat penilaian. Waktu yang digunakan sama 15 menit. Kemudian untuk kegiatan inti langkah-langkahnya sama seperti RPP yang pertama. Yang pertama guru menjelaskan tentang materi. Selanjutnya guru meminta siswa untuk memahami materi yang telah diberikan dan bertanya apabila ada yang belum dipahami. Kemudian guru meminta siswa memahami langkah-langkah penggunaan fitur. Kemudian guru meminta siswa menerapkan penggunaan fitur untuk mengolah gambar vektor. Dan yang terakhir guru meminta siswa mempresentasikan hasil kerja. Untuk waktunya 15 menit. Selanjutnya penutup. Untuk langkah penutup sama, yaitu guru dan siswa merefleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa bersama. Untuk media, alat, bahan, dan sumber belajar sama, yaitu laptop, slide presentasi, daring Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Untuk sumber belajarnya, buku manual, internet, dan bukunya PSE SMK TKJ. Untuk penilaiannya juga sama, menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya RPP yang ketiga, di sini bidang keahlian mata pelajaran yang saya gunakan sama, yaitu teknologi informasi dan komunikasi dengan mata pelajaran dasar desain grafis. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 4.8, membuat desain berbasis gambar vektor. Tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat menjelaskan desain gambar vektor, kemudian siswa dapat memahami langkah-langkah penggunaan perangkat lunak mendesain gambar vektor, kemudian siswa dapat menerapkan desain vektor sesuai dengan langkah yang diberikan. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama langkah-langkah desain gambar vektor, dan yang kedua penggunaan perangkat lunak untuk membuat desain. Untuk metodenya masih sama, pendekatannya menggunakan saintifik, strateginya discovery learning, dan kegiatan belajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Untuk langkah-langkahnya sama, ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Langsung saja yang di sini saya bahas di kegiatan inti. Untuk yang di kegiatan inti itu langkah-langkahnya sama seperti RPP sebelumnya. Yang pertama, guru memberikan materi tentang langkah pembuatan desain vektor. Kemudian guru meminta siswa memahami tentang langkah-langkah membuat desain gambar vektor. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mencari materi referensi tentang cara membuat desain vektor pada perangkat lunak. Kemudian, guru meminta siswa memahami langkah-langkah penggunaan perangkat lunak untuk mengolah desain gambar vektor. Dan guru meminta siswa menerapkan cara membuat desain gambar vektor. Kemudian yang terakhir, guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil penerapan. Untuk penutupnya sama. Media, alat, dan bahan sumber belajar juga sama. Alat dan bahannya laptop, slide presentasi, daring Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Untuk sumber belajarnya buku manual dan internet. Penilaiannya juga sama, menggunakan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mungkin itu untuk RPP-nya. Selanjutnya akan saya tayangkan untuk media pembelajaran yang saya buat. Baik, ini media pembelajaran yang saya buat. Saya menggunakan Excel Learning. Di sini saya buat ini untuk menunya. Yang pertama itu ada pengertian dari gambar vektor. Kemudian dijelaskan juga untuk
Multimedia kelas 10 semester 1. Di sini dijelaskan tentang pengertian gambar vektor, kemudian kelebihan dan kekurangan. Kemudian selanjutnya ada 6 menu. Yang pertama perangkat lunak pengolah vektor, kemudian ini dari KD 4.6, kemudian manipulasi gambar vektor ini dari KD 4.7, dan desain berbasis vektor ini KD dari 4.8. Kemudian selanjutnya saya tambahkan video pembelajaran, latihan soal, dan sumber belajar. Untuk yang pertama itu perangkat lunak pengolah vektor. Di sini dijelaskan dari perangkat lunak pengolah vektor pengertiannya, kemudian disebutkan macam-macam. Untuk pengertiannya dari perangkat lunak pengolah vektor itu saya buat subbab di bawahnya ini. Ada 4 yang saya bahas, yaitu ada Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, kemudian GIMP. Untuk selanjutnya, yang pertama ada Photoshop. Di sini dijelaskan pengertian, kemudian kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya untuk CorelDRAW sama juga dijelaskan pengertian, kemudian disebutkan kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya Adobe Illustrator, juga disebutkan pengertian dari Adobe Illustrator, kemudian disebutkan juga kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir GIMP, juga disebutkan pengertian, kelebihan, dan kekurangan. Selanjutnya menuju KD yang kedua, yaitu manipulasi gambar. Di sini dijelaskan manipulasi gambar vektor menggunakan fitur efek pada CorelDRAW. Di sini disebutkan fitur-fitur apa saja yang ada pada fitur efek di CorelDRAW. Ini materinya, ada banyak. Kemudian desain berbasis vektor. Ini dari KD yang terakhir. Di sini cuma saya kasih gambar untuk halaman awalnya. Kemudian ada subbab desain menggunakan, yang pertama menggunakan CorelDRAW. Diberi langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian desain menggunakan Photoshop CS3, diberikan langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian ada video pembelajarannya. Di sini saya berikan link YouTube untuk video-video tutorial yang bisa digunakan sebagai referensi atau tutorial untuk membuat gambar desain vektor. Selanjutnya di sini juga ada latihan soal, beberapa latihan soal yang bisa digunakan untuk menguji dari ketercapaian materi yang telah disampaikan. Kemudian saya berikan juga sumber belajar bisa digunakan sebagai sumber belajar, ada e-book dan juga link yang bisa digunakan untuk belajar, baik YouTube maupun internet. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran, bisa langsung ditulis di komentar. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.